Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat case. Nah, jadi case ini tujuannya adalah untuk dapat memetakan bagaimana jurnal ini yang akan kita import melalui kita sebut sebagai framework matrix. Jadi framework matrix ini kita akan mengetahui apa saja sih isi dari jurnal yang sudah kita masukkan ke dalam NVivo. Sebelumnya, kita sudah membuat bagaimana caranya membuat sebuah note. Jadi, auto note ya, atau code, maka di situ nantinya akan kita gunakan juga untuk menentukan framework matrix. Atau singkatnya, kalau misalnya kita harus membaca 20 jurnal dan terkadang ada beberapa komponen aja kan yang pengen kita cari. Misalnya kita cuma pengen tahu bagaimana setiap jurnal ini membahas suatu isu. Nah, kita dapat memanfaatkan fitur dari case ini. Nah, kita coba ya teman-teman. Caranya yang pertama silakan di blok Ctrl A aja untuk memblok semua file yang udah teman-teman masukkan di file import tadi ya dari Mendeley. Kemudian pilih yang create as case ya, diklik. Nah, silahkan untuk pilih yang version. Oke. Oke, di sini kita nunggu ya karena agak loading. Oke, sembari kita menunggu, fitur ini itu sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Apalagi kalau kita itu harus membuat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu kan gak semua dalam isi jurnal itu kita bahas ya, hanya topik-topik tertentu yang memang sesuai dengan judul artikel atau judul skripsi atau tesis yang ingin kita kembangkan. Setelah itu, silakan pilih yang create, yang framework matrix ya. Nah, silahkan ditulis judulnya teman-teman. Misalnya literatur skripsi ya. Contohnya deh ini untuk skripsi. Kemudian pilih yang row. Rowsnya ini silahkan untuk diklik yang case ya. Jadi ini all aja, select all and okay. Setelah itu kita milih juga uh, person ya, karena by name yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah columns. Columnnya di select yang notes yang auto code ya. Nah, tapi AutoCAD kan banyak ya, dan ada beberapa komponen yang sebenarnya nggak relevan dengan judul dari artikel atau skripsi atau tesis yang ingin kita kembangkan. Maka jangan dicentang semua teman-teman di sini, silahkan pilih aja yang sesuai atau relevan dengan penelitian teman-teman. Misalnya saya pengen ngambil collaboration aja, data, governance, government-nya nggak perlu, information nggak perlu, organization, participation oke, policy tidak, program enggak, public enggak, service. Silakan ya sekali lagi disesuaikan dengan penelitian dari teman-teman semuanya. Karena minat dari penelitian antara satu orang dengan yang orang lain kan berbeda ya. Nah, setelah kita milih beberapa quote yang akan kita uh, cari tahu apa aja sih sebenarnya penerapan konsep atau penjelasan dari masing-masing quote ini yang kita ambil dari jurnal yang udah kita input tadi. Nah, penasaran kan gimana caranya? Tetap stay tune ya di uh, video ini. Silahkan diklik OK. Nah, ini teman-teman banyak banget ternyata ya. Artinya ini tuh termasuk dalam child note juga. Nah, oke, jadi nanti bisa pilih child note aja atau misalnya pilih note-nya aja.
Itu silakan ya teman-teman, soalnya uh, tidak semua hal kan yang perlu dibahas. Misalnya ini urban, ada urban global urbanization, ada actors, ada area, dan ini kan akan banyak sekali kalau misalnya harus child note juga. Nah, ada beberapa juga yang lebih memilih untuk udah langsung aja centangnya di bagian child note-nya aja. Jadi nggak usah yang note. Nah, tapi saya coba aja ya untuk semuanya. Oke, klik oke. Oke ya, sebentar ini karena memang kan dia harus membaca, ibaratnya sistemnya tuh membaca apa aja isi artikel, jadinya agak lama. Nah, sekali lagi saya juga ingetin kepada teman-teman kalau misalnya inilah salah satu fungsi dari NVivo yang harus kita itu memasukkan data dari Mendeley-nya itu lengkap. Kalau misalnya ternyata nama jurnalnya nggak lengkap, nggak ada file PDF-nya, ini akan membuat sistem tidak akan bisa membaca ketika kita membuat framework matriksnya. Ya, sehingga silakan untuk harus teliti, harus telaten, menyisakan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bersifat teknis. Karena kalau kita menggunakan NVivo, mungkin kita akan merasa bahwa kesulitan di awal aja. Tapi ketika kita sudah mulai mengerjakan dan kita sudah mengerti cara atau pola, sebenarnya ini akan sangat mudah teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting adalah dari awal, dari mendelainya itu harus lengkap. Kayak ini kan lengkap ya. Ada nama penulisnya, tahun, kemudian lengkap ada PDF-nya juga. Oke, ini kita nggak usah pencet apa-apa dulu karena ini sebenarnya lagi loading untuk menampilkan layar framework matriksnya. Oke, jadi sedang proses ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sedang proses, cuma emang agak lama ya. Nah, ini sudah mulai muncul. Oke. Nah, itu ya teman-teman caranya adalah di create lalu framework matrix. Framework matrixnya, framework matrixnya dipastikan juga. Ini saya udah nggak bisa klik framework matrix lagi karena sebenarnya lagi proses. Ini sudah proses, nanti akan muncul file yang berisi dari masing-masing ya, yang berisi dari masing-masing kategori dari coach tadi untuk mengetahui apa aja sih sebenarnya isi dari artikel atau framework matrix. Nah, itu bisa kita gunakan untuk penelitian terdahulu. Oke, teman-teman, karena loadingnya cukup lama, sebenarnya nanti itu akan tertampil mengenai apa aja isi dari setiap artikel sesuai dengan kategori atau indikator yang udah kita masukin. Nah, silakan kalau kalian menemukan kesulitan, jangan lupa untuk kalau komen ya di kolom komentar atau misalnya kalian pengen contoh-contoh jurnal yang relevan dengan penelitian yang menggunakan NVivo, silakan aja tinggalkan email kalian nanti saya akan send beberapa artikelnya. Oke, tetap semangat untuk mencoba fitur dari Brainport Matrix. Sampai jumpa pada tutorial dari NVivo selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.